Devita Naswa, Feby, Indah, Indah Ramadhani, Mutiara Ramadhani, Maihani, mana Maihani? Ada Bu. Novita Sari, Rani, Septi, Septia, Saika, Seti, Trisya, Violin, Winda, Zizi. Baik, materi minggu kemarin kita tentang sama Bu Nanda. Sebelum ibu tadi mapelnya siapa? Pak Gope. Kita lanjut ke SBQ dulu. Miss mana? Kita lanjut aja ya. Oke, tema pembelajaran kita hari ini yakni tentang karir. Ya. Oke, apa itu karir? Siapa yang tahu apakah itu karir? Yang mau baca siapa? Habis silakan saya. Karir adalah salah satu profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seseorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan hidup kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tertinggi bisa dibilang puncak karir. Puncak karir tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan merancang perencanaan matang. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, baik, pentingnya di sana adalah karir adalah suatu profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Pertanyaan ibu, apakah anak ibu sudah memiliki tujuan karir? Oh, berarti ada jurusan apa itu kita? Sudah ada prospek kerja yang mana? Oke, satu ya. Tetap ya, tahu tujuannya. Andra. Oh, Andra. Selain Andra lagi. Kita mau dengar suara yang lain. Mutiara. Mana saya? Oke, Mutiara ambil jurusan manajemen. Berarti karirnya habis dari jurusan ini setelah tamat nanti mau jadi apa? Masya Allah. Mau jadi sekretaris di mana? Perusahaan apa? PT apa? Apa? Showroom mobil ya. Oke, paham ya. Ya, kenapa ibu tanya detail? Karena mau jadi sekretaris di mana? Mau jadi sekretaris pribadi kan bisa. Ya, kenapa ibu tanya detail? Karena kalau kita ingin mencapai tujuan kita harus tahu dulu. Kita harus tahu pengen jadi sales di sekretaris di showroom mobil. Kerjanya apa sih? Nanti kalau pengen dari situ minimal batas pendidikannya apa sih? Harus seperti itu. Ya, oke, itu secara singkat kita lanjut. Berarti udah tahu apa itu karir ya? Semuanya udah ada tujuannya ya? Oke. Nanti kita bakal belajar tentang konsep diri, membuktikan nanti. Perencanaan meliputi karir. Oke, siapa lagi yang buat ibu bacakan? Selain Andara, ini soal yang besar. Ibu fokus deh. Nama ya. Poin-poin penting dalam perencanaan meliputi 1. Menyadari
menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Oke, satu dulu. Nah, pertama adalah menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Jadi, Ananda itu udah tahu, ya, udah tahu sendiri kalau pengen jadi ini, kendala-kendalanya apa sih? Kalau saya pengen kerja jadi sekretaris di sebuah PT yang di bawah naungan BUMN, itu nanti konsekuensinya akan kayak mana? Nah, seperti itu. Berarti Anda harus cari tahu dulu. Kedua, siapa yang mau bantu Ibu bacakan? Ayo. Bunyi aja, saya bacakan apa poin nomor 2? 2. Mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Oke. Kemudian kita harus mencari tahu atau mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir. Apa sih tujuan kita nanti kalau misalnya kita berkarir di sini, tujuannya itu apa? Untuk membahagiakan orang tua kah, atau untuk membahagiakan diri sendiri, atau untuk memperbaiki perekonomian kedepannya? Kan ada kan pengen yang nanti ketika besarnya kerjanya santai tapi banyak insentifnya. Sekarang apa namanya? Cuan. Nah, cuannya. Oke, next poin ketiga. Siapa yang membantu? Oke, saya silakan. Bagus, berdiri. Penyusunan program pendidikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Oke, good. Yaitu penyusunan program pendidikan keterampilan dan pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Nah, kalau misalnya Anda nanti udah milih manajemen perkantoran nih, Anda harus tahu lagi setelah SMK, MP ini jenjang kuliahnya jurusan apa ya? Kemana ya? Mana sih kuliahnya? Nah, kalau dia contohnya ibu kan beda. Kalau ibu kan udah S1, nanti kalau mau S2, ibu kuliahnya di mana ya? Oh, ternyata BK itu cuma ada di Padang sama di Malang. Ternyata di Pekanbaru nggak ada. Nah, seperti kan itu juga harus mikir pendidikannya ini untuk MP di mana aja. Paham? Oke, tepuk tangan dulu untuk 3 teman-teman. Oke, kita kembali ke rumus Bu Nanda. Oke, rumus ternyata dalam bimbingan karir itu, oke stop. Ternyata dalam karir itu ada rumus, tidak matematika saja loh yang ada rumusnya. Ya, rumusnya apa? Ini menurut Richard Leader, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat. Kalau kita tuh bisa dibilang dari HRD-nya lah ya, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir. Nah, dikasihnya rumus supaya kita tuh bisa dapat karir yang kita inginkan. Nah, apa yaitu karir T ditambah 2P ditambah E ditambah V. T itu apa? T itu talent, bakat. Ternyata talent itu cuma satu loh. Satu cuma kategorinya. Talent, bakat kalian apa? Nah, sekarang gue tanya, kalian udah tahu belum apa bakat kalian? Belum kan? Ya, mau nanti bakal kita cari tahu atau kita ngikutin tes bakat atau apa. Yang kedua, passion atau purpose. Tahu passion itu apa? Hah? Tahu? Contoh nih, yang hobinya modeling, passionnya itu model. Kemudian dia karirnya jenjangnya pengen jadi model. Berarti passionnya di dalam model. Nah, passion itu ternyata mempengaruhi, yaitu dua kali passionnya. Ya, lebih besar passion itu mempengaruhi karir seseorang. Kemudian yang ketiga, environment itu tahu? Hah? Oh ya. Nah, environment itu sama kayak lingkungan. Ya, mempengaruhi ruang lingkungan. Ternyata lingkungan tempat lingkungan kita itu mempengaruhi karir kita. Ya, kalau kita di lingkungan yang mohon maaf kategorinya toksik atau lingkungan yang tidak berpendidikan, kita semangat diri kita untuk mengabaikan kita juga bakal tidak banyak seperti itu. Yang terakhir ada vision. Nah, vision ini bisa dengan disebut sama tadi Bu, beberapa kata kuncinya itu seperti apa ya Bu Nanda? Vision ini nanti deh Ibu jelaskan vision. Nah, next lanjut Ibu. Oke, ini kayaknya nanti Ibu share. Oke. Nah,
TikTok, ada Canva, ada Capcut. Jadi ibu pengen kalian buat kelompok, nanti kelompoknya setelah kalian pilih. Ibu cuma mau 3 kelompok saja, ya. Nanti boleh dibantu sama Bu Nanda, tugasnya dikirim sama Bu Nanda. Kalian buat karya dalam bentuk TikTok, ya, bagi tim. Misalnya nih, anak ibu, kartunya pengen bisa terekam ini, boleh kalian masukkan logo-logo perusahaan yang kalian inginkan di dalam TikTok. Paham? Misalnya pengen jadi asisten di Chevron Check, misalnya kan. Nah, apa yang kalian buat di situ, misalnya kategori pertama tipsnya ini, yang kedua tipsnya ini, kuliahnya harus ini, seluruhnya segini. Pandailah kalian ya buat video TikTok. Oke, paham? Oke, tugasnya 2 minggu dari sekarang ya sayang ya. Oke, mungkin itu aja dari ibu. Ada pertanyaan tentang kalian? Kasih kayak konsep, formatnya udah ibu buat, jadi anak ibu silakan isi format yang ibu berikan, yaitu ambisi anak ibu pengen menjadi hal yang anak ibu inginkan. Kemudian kenyataannya, pendukungnya apa yang didukung dari kalian tuju. Misalnya tujuannya pengen jadi pramugari nih. Nah, pendukungnya apa? Yang pertama, 1, badan saya bagus Bu, misal. Kedua, saya juga tinggi, salah satunya. Nah, penghambatnya apa? 1, misalnya saya rambut jauh, contoh faktor ekonomi, misal. Nah, usahanya saya rajin melihat situs-situs mengenai beasiswa untuk pramugari tersebut. Nah, kedua saya bertanya ada enggak sama tetangga atau apa mengenai tentang pramugari tersebut. Oke, sampai sini paham? Nah, pertanyaannya nanti formatnya bakal ibu share di grup, ya. Mungkin itu aja dari ibu. Ada pertanyaan lagi? Enggak, kalau tidak ada kita tutup. Demikian hari ini ibu atas waktunya, terima kasih anak ibu udah meluangkan waktunya. Hari kalian ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.